Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan case mengenai art system, di mana mengenai mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Kami dari kelompok 9 yang terdiri atas 2 anggota. Yang pertama itu saya sendiri Putri Davi Manurung dan rekan saya Zahra Salsabila. Arc System adalah produsen server perusahaan berukuran sedang yang merupakan komputer jaringan kuat yang digunakan di perusahaan untuk mengelola data. Pelanggan Arc menggunakan server yang dibeli dari Arc untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak perusahaan berpemilik yang misalnya membantu perusahaan melacak keuangan, sumber daya manusia, atau akun pelanggan mereka. Sementara Arc mengembangkan dan menjual sistem operasi berbasis Unix dengan servernya, aplikasi perangkat lunak yang dijalankan di server dikembangkan oleh rumah perangkat lunak pihak ketiga. Rob Chatterjee, CEO Arc, baru-baru ini membuat keputusan strategis besar untuk mengembangkan bisnis perangkat lunak Arc, karena pasar perangkat lunak perusahaan tumbuh lebih cepat daripada pasar perangkat keras, dan karena margin kotor perangkat lunak lebih dari 2 kali lipat dari perangkat keras. Arc memutuskan bahwa mengembangkan bisnis perangkat lunaknya secara organik akan sulit dengan cepat memutuskan untuk membeli Lux Software, yang merupakan penyedia middleware terkemuka. Middleware adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara aplikasi perangkat lunak sehingga mereka dapat bertukar data. Arc bergerak cepat untuk membeli Lux Software, membuat penawaran semua saham yang menghargai perusahaan sebesar 50% di atas kapasitas pasarnya. Tawaran itu diterima oleh Dewan Lux Software. Kesepakatan itu termasuk ketentuan bonus tertunda yang memungkinkan Evan Hawke, CEO Lux Software, dan chief engineer lama akan tinggal di Arc setidaknya selama 3 tahun sebagai wakil presiden eksekutif solusi perangkat lunak dan anggota dewan. Selain itu, anggota inti staf teknik Lux Software diberi hibah opsi saham sebesar yang diberikan jika mereka tinggal di perusahaan selama 3 tahun. Chatterjee, seorang insinyur sendiri, ini memastikan bahwa talenta teknik teratas tidak meninggalkan perusahaan yang bergabung. Kesepakatan itu tidak berisi ketentuan untuk mempertahankan eksekutif, penjualan Lux Software, atau tenaga penjualan utama. Chris Sider, EVP penjualan Lux Software, mengumumkan segera setelah merger bahwa ia akan meninggalkan Lux Software untuk memimpin penjualan sebuah perusahaan perangkat lunak penyimpan swasta. Sider membawa sebagian besar tim manajemen penjualannya, tetapi sejauh ini tidak ada tenaga penjualan utama yang mengumumkan kepergian mereka. Ada beberapa soal yang diberikan. Yang pertama itu plot hubungan bayar untuk kinerja dari Arc dan Lux Software, rencana kompensasi. Apa sih penghubungan atau pendorong utama perbedaan antara Lux Software dan Arc dalam hubungan bayar untuk kinerja? Yang pertama itu ekonomi industri sebesar 90% yang ditambah dari margin kotor di perusahaan perangkat lunak. Insentif ini untuk membuat transaksi sebesar mungkin. Yang kedua itu jenis penjualan. Penjualan perangkat lunak itu bersifat teknis. Penjualan perangkat keras itu bersifat teknis. Penjualan perangkat lunak itu didasarkan pada hubungan. Nah, yang ketiga itu jenis tenaga penjualan. Ada 2 jenis tenaga penjualan yang berbeda. Yang pertama itu tenaga penjualan perangkat lunak keras yang mahir secara teknis, dan juga yang kedua software alias people yang dimana portotipikal berbasis hubungan. Soal kedua yaitu di dalam perusahaan Lux Software dan Arc ini mempunyai elemen yang berbeda. Mana sih yang menjadi perbedaan yang menjadi perhatian penting oleh Brian Minor? Ada 4 elemen yang menjadi perhatian penting. Yang pertama, gaji pokok. Mereka berdua
itu mempunyai dan menerima gaji pokok, tetapi hampir 2 kali lipat jumlah yang diterima oleh perwakilan penjualan di UP daripada penjualan di Luxofair. Yang kedua itu kuota. Perwakilan di Luxofair itu harus mencapai sebesar $100.000 per kuartal, dan di UP itu harus mencapai penjualan sebesar $1 juta per tahun. Yang ketiga itu komisi penjualan. Di Luxofair sendiri, perwakilan itu menerima komisi penjualan itu sebesar 4%, sedangkan di Upstart itu mereka menerima komisi penjualan sebesar 9%. Yang keempat itu topi atau batas yang merupakan tingkat penjualan yang setelah seorang tenaga penjualan tidak akan membuat komisi untuk penjualan lebih lanjut. Di dalam Luxofair itu tidak ada, tetapi di UP itu ada memiliki batasannya sebesar $6 juta dalam penjualan per tahun, dan juga bonus lainnya. Di Luxofair itu tidak ada bonus lainnya, tetapi jika Anda mendapatkan batas itu di UP itu, perwakilan itu akan mendapatkan sebesar $50.000 bonus. Oke, untuk soal yang nomor 3, menurut Anda mengapa rencana kompensasi kedua perusahaan sangat berbeda? Jadi, karena setiap perusahaan itu memiliki tujuan tertentu dalam memberikan kompensasi, contohnya seperti untuk memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan Luxofair memberikan kompensasi ketika perusahaan mencapai target penjualan sebesar $100.000 per kuartalnya dan komisi penjualan yang diterima sebesar 4%. Perusahaan harus memberikan kompensasi ketika perusahaan mencapai target penjualan sebesar $100 juta per tahunnya dan komisi penjualan yang diterima sebesar 9%. Dan untuk soal terakhir, haruskah Minor mengusulkan pengurangan akselerator komisi Luxofair? Apakah ada perubahan lain pada rencana kompensasi Luxofair yang harus dia pertimbangkan? Brian Minor pasti harus mengusulkan penskalaan di akselerator komisi perangkat lunak Lux. Pendekatan perangkat lunak Lux terhadap manajemen penjualan serupa, kecuali untuk akselerator komisi. Karena itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, penggajian direntangkan. Jika dia bisa mengurangi komisi perangkat lunak, masalah ini juga akan terpecahkan. Juga Minor berkata, lihatlah ARK, tenaga penjual teratas menghasilkan sekitar 4 atau 5 kali lebih banyak dalam gaji dan 4 atau 5 kali lebih produktif. Tampaknya jauh lebih masuk akal. Yang kedua, selain itu, saya tidak berpikir ada perubahan lain yang diperlukan. Minor dapat memikirkan untuk menaikkan gaji pokok karena persentil terendah di perangkat lunak Lux menerima uang secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan persentil terendah di ARK. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.